Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan salam sukacita untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik di kelas 4 SD. Adapun materi yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup beriman. Anak-anak, apa saja sih yang terkandung dalam 10 perintah Allah? Mari kita simak. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Artinya bahwa di sini Allah menghendaki kita dan menyayangi, mencintai kita. Allah menghendaki bahwa agar kita mengasihinya dan beribadat hanya kepadanya saja. Kita tidak boleh percaya kepada hal-hal lain atau Allah-Allah lain atau dewa-dewa lain. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada gambar penyembahan berhala, ya. Kemudian penyembahan berhala bukan hanya terkait dengan penyembahan kepada hal-hal tertentu seperti hal-hal yang dianggap keramat, ya. Kemudian berdoa kepada patung-patung atau benda-benda tertentu yang dianggap memberikan kekuatan, kemudian perlindungan, keselamatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Hal-hal berhala juga dapat kita jumpai pada kecenderungan kita, misalnya bermain gadget, kemudian terikat pada uang. Nah, itu contoh-contoh penyembahan-penyembahan berhala lain pada zaman sekarang ya. Kita lanjutkan. Perintah Allah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Nah, jelas sekali di sini anak-anak bahwa kita harus mengucapkan nama Allah dengan penuh hormat. Mengapa? Sebab nama Allah itu suci. Kita tidak boleh sembarangan mengucapkannya. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Nah, bagaimana cara anak-anak semua untuk menghormati atau wajib untuk menguduskan hari Tuhan? Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita berdoa, ibadat atau mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Anak-anak, Allah itu menciptakan segala sesuatu selama 6 hari. Allah memberi kesempatan untuk beraktivitas, bekerja selama 6 hari. Maka pada hari ketujuh atau kita sebut dengan hari Minggu, Allah menghendaki kita untuk menghormati atau untuk memfokuskan diri kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita melalui doa. Doa bersama orang tua, keluarga, teman-teman, dan saudara-saudari kita. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Itu adalah perintah wajib untuk menguduskan hari Tuhan. Kemudian perintah Allah yang keempat yaitu hormatilah ayah dan ibu. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua, ayah dan ibu ini merupakan wakil Allah yang ada di dunia. Nah, Allah yang tidak kelihatan dapat kita lihat melalui kedua orang tua kita. Merekalah yang merawat kita, memelihara, membesarkan kita, mendidik, mengajar kita kepada hal-hal yang baik. Maka kita sepantasnya untuk taat dan hormat kepada orang tua. Jika anak-anak hormat taat kepada orang tua, maka hidupnya akan selamat. Perintah Allah yang kelima, yaitu jangan membunuh.
Anak-anak sekalian, membunuh adalah tindakan yang salah. Membunuh itu sama berarti membenci sesama dan menginginkan kematian mereka, sama saja dengan membunuh mereka dalam hati. Perintah yang keenam, jangan berzina. Anak-anak sekalian, nah ini perintah ini mengatur dosa yang berkaitan dengan seksualitas, ya. Nah, jika misalnya laki-laki dan perempuan itu tidur bersama padahal mereka tidak menikah, ini untuk orang yang sudah dewasa ya. Kemudian mereka melakukan zina. Kita juga harus menjaga pikiran dan perkataan kita. Nah, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari anak-anak ya dalam hal ini untuk menghindari hal berzina ini di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya anak-anak ini kan punya teman perempuan, laki-laki dan perempuan ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa, yang unik, yang berbeda. Nah, dengan demikian, laki-laki dan perempuan pasti juga memiliki keterbatasan. Ada batasan-batasan dalam arti ini ya. Anak-anak bagaimana supaya menghindari hal berzina? Nah, menjaga hubungan, menjaga sikap, menjaga perbuatan, tingkah laku dengan lawan jenis kita, ya, antara laki-laki dan perempuan. Ya, dilarang untuk saling mengganggu atau menyentuh milik atau kepunyaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, misalnya bagian mata, kemudian bagian dada, kemudian bagian alat kelamin, itu merupakan hal-hal yang sangat dijaga ya. Tidak boleh sembarangan untuk menyentuhnya, anak-anak ya. Itu. Kemudian kita lanjutkan ke perintah Allah yang ketujuh. Jangan mencuri. Anak-anak, kita tidak boleh mengambil segala sesuatu yang menjadi milik orang lain tanpa izin. Hal ini biasanya seringkali dilakukan atau dijumpai dimanapun berada, baik di rumah maupun di sekolah dengan teman atau di lingkungan sekitar. Ya, misalnya mengambil barang atau milik orang lain yang memang bukan menjadi miliknya kita, ya, mencuri uang atau makanan atau hal yang lain yang kita inginkan dari mereka. Kemudian kita punya niat untuk mengambil karena kita menginginkan, merindukan, mendambakan apa yang dimiliki oleh orang lain sehingga kita mengambil tanpa diketahui oleh orang lain. Ini sangat dilarang ya anak-anak. Kemudian yang kedelapan, jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta ini sama halnya dengan jangan berbohong. Kita tahu bahwa semua yang kita katakan sungguh benar. Allah juga menghendaki agar kita tidak menyembunyikan kebenaran. Kita tidak boleh takut untuk menyampaikan kebenaran. Misalnya dalam gambar anak-anak bisa lihat membicarakan orang lain yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, kemudian juga gambar yang ada di sini seorang anak itu mengadu atau bercerita kepada orang tuanya seolah-olah dia benar, membenarkan dirinya tidak salah, kemudian dia menyalahkan temannya. Itu contoh-contoh perbuatan yang melanggar perintah Allah, yaitu jangan bersaksi dusta atau jangan berbohong, jangan mengucapkan kata-kata atau berbicara hal-hal yang tidak benar, ya. Kemudian perintah Allah yang kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Nah, ini jelas sekali untuk peraturan berlaku pada kita semua ya anak-anak umat Katolik khususnya. Nah, baik anak-anak maupun orang dewasa ini berlaku semua untuk kita. Anak-anak walaupun belum dewasa tetapi juga perlu mengetahui perintah Allah ya.
secara umum untuk kita ini. Jangan mengingini istri sesamamu manusia. Nah, maksudnya di sini bahwa Allah mengingatkan kita supaya kita tidak boleh mengingini ya eh, pasangan orang lain, baik suami atau istri orang lain. Itu kita harus saling menjaga apa yang sudah ada di dalam keluarga, pasangan suami istri tetaplah dijaga dengan kesetiaan, dengan kepercayaan, ya walaupun banyak mengalami tantangan, cobaan ya. Namun disitulah letak kita untuk tetap bertahan ya, memegang perintah Allah, setia dalam menjalin hubungan pasangan suami istri. Ya, bagaimanapun kondisinya, kita tetap harus setia terhadap pasangan kita. Nah, kemudian yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, dalam hal ini kita semua diajarkan supaya tidak boleh iri dan menginginkan milik orang lain. Allah menghendaki agar kita tidak iri hati dan mensyukuri segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita. Baik, anak-anak, demikian penjelasan materi tentang 10 perintah Allah sebagai landasan hidup beriman, sebagai pedoman bagi hidup beriman yang mengatur kehidupan kita agar hidup kita menjadi lebih damai, tentram, dan bahagia. Demikian anak-anak, semoga hal ini dapat kita terapkan dan akan semakin menjadi pribadi-pribadi yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Semoga Tuhan memberkati.